Lumen nomor 12.065, 17 Agustus 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hari Raya Kemerdekaan RI ke-80. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 22 ayat 21b dan 22. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-20. Selain itu pada hari ini juga kita memperingati hari paling bersejarah bagi kita, yakni hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Gereja Katolik Indonesia memilih bacaan Injil yang khusus berbicara tentang kewajiban umat beriman. Diceritakan bahwa orang Farisi menyuruh murid mereka dan orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Yesus yang mengetahui kejahatan hati mereka berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Saudara-saudari terkasih,
Pertanyaan orang-orang Farisi tentang pembayaran pajak bukanlah sebuah pertanyaan yang dilandasi oleh ketidaktahuan mereka terhadap aturan, tetapi merupakan sebuah jebakan untuk menjatuhkan sekaligus menghukum Yesus. Jika Yesus menjawab bahwa orang-orang hanya boleh membayar pajak kepada Allah, maka Yesus dianggap tidak menghormati kaisar yang saat itu menjadi penguasa bangsa Romawi dan penguasa bangsa-bangsa yang dijajah Romawi termasuk bangsa Israel. Akibatnya, Yesus bisa mendapat hukuman sebagai pemberontak. Sebaliknya, jika Yesus mengatakan bahwa orang Israel hanya boleh membayar pajak kepada kaisar, maka Yesus dianggap sebagai orang Israel yang murtad, yang tidak menghormati dan mencintai Allah yang telah membimbing mereka keluar dari tanah Mesir. Karena itu, menghadapi persoalan yang rumit ini, Yesus memberi jawaban yang sangat bijaksana bahwa orang Israel dan kita para pengikut Yesus mempunyai kewajiban membayar pajak kepada kaisar maupun kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, wajib atau kewajiban memiliki beberapa arti. Pertama, wajib berarti harus dilakukan. Wajib juga berarti tidak boleh tidak dilaksanakan atau tidak boleh ditinggalkan. Kedua, wajib berarti sudah semestinya dilaksanakan atau memang harus terjadi. Harus kita lakukan kalau kita ingin berhasil dalam usaha. Dengan demikian, kewajiban kita untuk membayar pajak bukanlah sebuah pilihan. Artinya, kita boleh melakukannya dan boleh mengabaikannya. Sebaliknya, membayar pajak adalah keharusan. Itu berarti kita wajib membayar pajak kepada Allah dalam bentuk kolekte atau derma serta sumbangan lain untuk gereja dan kerajaan Allah. Allah tentu tidak membutuhkan uang. Yang membutuhkan uang adalah gereja. Gereja akan maju dan berkembang jika umat Katolik dan Kristen peduli dengan memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau hasil panen. Sementara sebagai warga negara Republik Indonesia, kita memiliki undang-undang pajak. Dari hasil pajak inilah bangsa kita bisa membuat jalan raya, bendungan air, jembatan, lapangan terbang untuk pesawat atau pelabuhan. Dengan kata lain, tidak ada membangun tanpa pajak. Saudara-saudari terkasih, Santo Petrus yang kita anggap sebagai paus pertama, sebagai pemimpin sekaligus sebagai wakil Allah di dunia, memberikan nasihatnya melalui surat Petrus yang pertama, bab 2 ayat 13. Dalam ayat itu, Rasul Petrus dengan tegas berkata, "Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu agar dengan berbuat baik kita membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh." Kita juga tidak boleh menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan dan dosa kita. Hormatilah semua orang,
Kasihilah saudara-saudara kita. Takutlah akan Allah. Hormatilah Raja. Artinya, kita harus menghormati Allah dan para pemimpin kita, baik presiden, gubernur, bupati, wali kota, maupun pemimpin di bawahnya. Kita menghormati mereka karena Allah. Jikalau mereka berbuat kejahatan, kita wajib mendoakan mereka agar menjadi baik, sebab jika para pemimpin baik, maka hidup kita akan baik. Selamat ulang tahun untuk negara kita dan untuk kita semua. Hiduplah bangsaku dan hiduplah gerejaku. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah menjalankan kewajiban kita kepada Allah dengan berderma atau kolektif dan kepada negara dengan membayar pajak? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sadarkan umat-Mu bahwa kami memiliki kewajiban kepada negara dan kepada gereja demi kemuliaan nama-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.